Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai ayat yang ke-74 surah Maryam. Man yahfad al-ayah. Siapa yang hafal ayat 73 sampai 74? Qadha yang hafal ayatnya 73 sampai 74. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Hasantum. Kita masuk ayat yang ke-75. Qala Allah Ta'ala: Qul man kana fil dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzaba wa imma as-sa'ah فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, maka biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang memperpanjang tempo baginya, hatta idza ra'aw ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan terhadap mereka, immal adzaba wa imma sa'ah, baik azab maupun hari kiamat, fasaya'lamuna man huwa sarrum makana wa ad'afu junda, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhihi al-ayah: lamma dzakara dalilahum al-batil ad-dal ala siddati inadihim wa quwwati dalalihim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil mereka yang batil, di mana dalam ayat yang sebelumnya orang-orang kafir berdalil bahwasanya baiknya keadaan seseorang di dunia, maka dia pun akan mendapatkan keadaan yang baik pula di akhirat nanti. Di mana orang-orang kafir
mereka menganggap ketika di dunianya paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka mereka beranggap bahwasanya keadaan mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Dikarenakan menilai baiknya seseorang dari kehidupan dunianya. Padahal dalih yang semacam ini ada dalil yang batil. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil mereka yang batil, yang menunjukkan tentang dahsyatnya pengingkaran mereka dan kuatnya kesesatan mereka. Akhbarahuna anna man kana fi dhalalati bi an radiyaha li nafsihi wa sa'a fiha fa innallaha yamudduhu minha. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang yang berada dalam kesesatan, dia senang kepada kesesatan tersebut bagi dirinya dan dia berusaha untuk mewujudkan kesesatan tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang tempo kesesatan tersebut baginya. Ya. Ini keadaan orang yang berada dalam kesesatan. Kemudian dia senang kesesatan tersebut bagi dirinya. Bahkan dia berusaha untuk mewujudkan kesesatan-kesesatan tersebut. Maka Allah hukum dia dengan memperpanjang tempo kesesatan baginya. Wa yaziduhu fiha hubban, sehingga bertambah kesenangan dan kecintaan kepada kesesatan tersebut. Uqubatan lahu ala ikhtiyariha al huda, dan ini sebagai hukuman bagi dia dikarenakan memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala hukum dengan diperpanjang temponya terhadap kesesatan tersebut. Nah, kenapa dikarenakan dia lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dengan hukuman seperti itu. Ya. Falyamdud lahur rahmanu maddah. Maka biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha penyayang memperpanjang tempo baginya. Tentunya tatkala dia berlama-lama dalam kesesatan akan semakin banyak dosa-dosa yang dilakukannya. Yeah. Dan semakin banyak dosa-dosa yang dilakukannya, maka semakin besar pula azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan hati-hati mereka. Ya. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berpaling dari kebenaran, Allah pun akan palingkan hati-hati mereka. Nah, dan ini termasuk di antara pengaruh jelek, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya,
Di antara pengaruh jeleknya, dia akan merasa senang dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian terus dan terus melakukan dosa dan kemaksiatan, semakin bertumpuk dan bertumpuk dosa yang dilakukannya, maka semakin besar adab yang Allah akan berikan kepadanya. Nah, orang yang senang dengan kemaksiatan akan membuatnya malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Begitupun orang yang senang terhadap kesesatan akan membuatnya malas terhadap kebenaran. Nah, dan orang yang sudah senang terhadap kesesatan, maka dia akan terus dalam kesesatan dan kesesatan. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami palingkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti mereka belum beriman, tidak beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Allah Subhanahu wa taala palingkan hati dan penglihatan mereka. Seperti mereka tidak beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka. Jadi ketika seorang terjatuh kepada kesesatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka. Ini bukan pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut dengan tidak dihukum, tidak diadab. Akan tapi bisa jadi ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus dan terus melakukan kesesatan-kesesatan dan semakin bertumpuk dosa yang dilakukannya, kemudian Allah akan berikan adab yang sangat besar kepadanya. Nah, hatta idza ra'au ay al-qailun, sehingga apabila mereka melihat, maksudnya orang-orang yang mengatakan ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiyya, orang yang mengatakan manakah di antara dua golongan, mukmin dan kafir, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, orang-orang kafir dengan bangganya mereka mengatakan demikian. Merasa diri mereka itu lebih baik daripada orang-orang mukmin. Beranggapan ketika dari sisi dunianya baik, banyak kenikmatan-kenikmatan, banyak harta dunia, mereka menganggap itu lebih baik daripada orang-orang mukmin. Maka orang-orang yang mengatakan perkara tadi, menganggap orang kafir lebih baik daripada orang mukmin, dikarenakan tempat tinggal mereka di dunia lebih baik, tempat pertemuan mereka lebih indah di dunia, mereka akan mengatakan ketika melihat adab, hatta idza ra'au ma yu'aduna immal azab, hingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik itu adab biqatlin aw ghairihi, dengan pembunuhan atau yang lainnya, wa imma sa'ah, maupun datangnya hari kiamat, allati hiya babul jazaa' al a'mal,
yang merupakan pintu pembalasan terhadap amalan-amalan. Fasaya'lamuna man huwa sarrum makana wa ad'afu junda. Maka mereka akan mengetahui siapa yang paling jelek tempat tinggalnya dan siapa yang paling lemah penolong-penolongnya. Ya. Ketika di dunia mereka berbangga-bangga, kami lebih baik dari orang-orang mukmin. Dikarenakan kami lebih baik tempat tinggalnya, lebih baik tempat pertemuannya. Tapi tak kala mereka melihat azab atau melihat hari kiamat, baru mereka menyadari dan mengetahui sebenarnya siapa yang paling jelek tempat tinggalnya dan siapa yang lebih lemah penolong-penolongnya. Aifahina idin yatabayyanu lahum butlanu da'wahum. Maka ketika itu jelaslah bagi mereka batilnya pengakuan mereka. Ya. Mereka mengaku lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Ya. Batil pengakuan mereka tatkala mereka melihat azab atau hari kiamat. Wa annahum da'wa mudmahillah. Sesungguhnya itu merupakan pengakuan yang batil, yang sirna. Wa yatayaqqanuna annahum ahlus syarr. Dan mereka yakin bahwasannya mereka adalah ahlus syarr. Orang-orang yang berbuat kejelekan dan kejahatan. Nah, wa ada abu jungda, dan paling lemah penolong-penolongnya. Walakin la yufiduhum hadal ilmu syai'a. Akan tapi pengetahuan ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Ya. Tatkala mereka melihat azab, tatkala datang hari kiamat atau mereka melihat kengerian di hari kiamat, kemudian mereka menyadari dan mengetahui sebenarnya siapa yang paling jelek tempat tinggalnya dan siapa yang paling lemah penolong-penolongnya. Pengetahuan mereka ini ketika hari tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Li'annahu la yumkinuhum ar-ruju'u ila dunya. Dikarenakan tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali ke dunia. Walaupun mereka mengetahui ketika itu, ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Walaupun mereka meyakini ketika itu bahwasanya pengakuan mereka itu pengakuan yang batil ketika di dunianya. Ketika mereka meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jelek. Nah, dan juga ketika mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir. Pengetahuan mereka ini tidak memberikan manfaat sedikit pun ketika itu. Kenapa? Dikarenakan tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali lagi ke dunia. Faya'maluna ghairu amalihim al-awal. Ya. Supaya mereka melakukan amalan-amalan selain dari amalan-amalannya yang pertama. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk kembali ke dunia. Nah, ya. Walaupun mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat atas perbuatan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatannya di dunia, ketika akhirat nanti tidak memberikan manfaat penyesalan tersebut. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin lagi mereka dikembalikan ke dunia. Walaupun mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika diazab dalam api neraka, mereka mengatakan, keluarkan kami dari neraka. Ya. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal dengan amalan yang soleh, bukan amalan-amalan yang dahulu kami lakukan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengetahui walaupun mereka dikembalikan ke dunia, ya,
Mereka tetap berada dalam kekafiran. Mereka tidak akan mengamalkan amalan-amalan soleh. Itu hanya ucapan yang mereka ucapkan saja. Nah, ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi, perkara-perkara yang akan terjadi, perkara yang sedang terjadi, bahkan perkara yang mustahil terjadi pun kalau terjadi Allah mengetahuinya. Penduduk neraka ketika masuk ke dalam neraka, mustahil dikembalikan ke dunia. Mustahil dikembalikan ke dunia. Tapi kalau seandainya mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan di dunia. Nah, ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ayat yang ke-76 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yazidullahu alladhina tadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairum maraddah. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaba wa khairum maraddah. Dan amal-amal soleh yang kekal itu khairun inda rabbika, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu. Khairun inda rabbika sawaba wa khairum maraddah. Nah, dan juga lebih baik kesudahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh rahimallahu ta'ala, lama dzakara annahu yamuddu lidh-dhalimina fi dhalalihim, dzakara annahu yazidul muhtadina hidayatan min fadlihi alaihim wa rahmatihi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tempo yang panjang bagi orang-orang yang berbuat zalim, dan bagi orang yang berbuat zalim dalam kesesatan mereka, Allah berikan tempo yang panjang. Mereka terus dalam kesesatannya. Setelah Allah sebutkan itu, Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan hidayah bagi orang-orang yang meraih hidayah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, orang yang berada dalam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi tambahkan kesesatan kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperpanjang tempo bagi mereka. Sebaliknya, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan dia menerima hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan tambahkan hidayah kepada mereka sebagai karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Allah Subhanahu wa ta'ala menambah petunjuk kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun orang-orang yang berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun palingkan hati mereka. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari kebenaran,
Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan hati-hati mereka. Nah, terus dalam kesesatan. Sebaliknya, orang yang dia mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan tambahkan hidayah kepada mereka. Ya, sebagai karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal huda yasmulul ilma an-nafi' wal amal as-salih. Dan huda, petunjuk di sini mencakup ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ini di antara makna al-huda. Sehingga dalam doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Di antara maknanya adalah al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sehingga tatkala kita meminta kepada Allah hidayah, mencakup di dalamnya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ya, di mana kedua perkara ini sangat penting sekali. Ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Nah, ya. Dan tentu untuk mewujudkan permohonan dan permintaan kita ini harus disertai dengan sebab-sebab. Ya. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat harus ditempuh dengan sebab-sebab. Ya. Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, mempelajarinya. Ya. Dengan mempelajari ilmu kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ya. Begitupun amalan soleh harus kita usahakan. Ya. Dengan semangat dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Ini cakupan daripada huda, petunjuk. Al-ilmu nafi' wal amalus soleh. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Yeah. Dan dimaksud ilmu yang bermanfaat dan juga amalan soleh. Nah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Di antara mana petunjuk yang disebutkan yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Fakullu man salaka tariqan fil ilmi wal iman wal amali salih zadahu Allahu minhu wa sahhalahu alaihi wa yassarahu lahu. Maka setiap orang yang menempuh jalan dalam ilmu dan iman serta amalan soleh, maka Allah akan tambahkan kepadanya. Ya, Allah akan tambahkan ilmu, Allah akan tambahkan iman dan amalan soleh. Allah akan mudahkan baginya. Nah, ya. Pikir Allah mengatakan tadi, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ya, Allah akan menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang menempuh tadi jalan ilmu, ya, jalan keimanan dan amalan soleh, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Allah akan mudahkan hidayah kepadanya. Ya, yang mana kita sangat memerlukan sekali hidayah tersebut. Sehingga kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hidayah. Nah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, ya, penjagaan terhadap kehormatan diri dan juga kecukupan. Nah, ini menunjukkan tentang sekali lagi pentingnya ilmu dan amalan soleh. Nah, kenapa dikatakan orang yang menempuh jalan ini Allah akan berikan hidayah. Nah,
Allah akan mudahkan hidayah tersebut. Wa wahaba lahu umuran akhar, bahkan Allah berikan kepadanya perkara-perkara yang lainnya. Nah, la tadkhulu tahta kasbihi, tidak masuk di bawah usahanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebutkan di sini tadi, orang yang menempuh jalan ini, jalan ilmu, iman dan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepadanya. Allah akan mempermudah pencapaiannya. Dan juga Allah akan meringankan baginya. Serta Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia lain yang di luar usahanya. Nah, wa wahaba lahu umuran akhar la tadkhulu tahta kasbihi. Allah akan memberikan karunia yang lain, di luar usahanya. Nah, wa bihada dalilun ala ziyadatil iman wa naqsihi. Maka di sini terdapat dalil tentang bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan, kama qalahu salafus salih, sebagaimana yang disebutkan, diucapkan oleh salafus salih, bahwasanya iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman tidak tetap dalam satu keadaan. Keimanan seorang berbeda-beda. Begitupun orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat keadaannya. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman, mereka mengatakan al-iman al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sekurang-kurangnya ada 5 kaidah tentang iman ini. Pertama, iman merupakan keyakinan dalam hati. Yang kedua, iman ucapan dengan lisan. Yang ketiga, iman itu amalan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang-orang Murji'ah dan semisalnya. Mereka beranggapan iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Nah, mereka beranggapan iman itu cukup dalam hati saja. Sehingga ketika hatinya beriman, maka dinyatakan sebagai mukmin yang sempurna keimanannya, bagaimanapun amalannya. Yang penting hatinya. Tentu ini pemahaman yang batil tentang keimanan. Nah, ada juga yang pendapat iman cukup diucapkan saja. Kalau dia sudah mengucapkan, maka dia dianggap sebagai mukmin yang sempurna keimanannya, walaupun hatinya mengingkarinya. Nah, permasalahan keimanan, banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari masalah iman sehingga jatuh kepada berbagai macam kesesatan-kesesatan. Nah, sekali lagi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Dalilnya di antaranya ayat yang kita bacakan tadi. Wa yazidullahu alladhina tadau huda. Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada orang yang mendapatkan hidayah. Ini bukan iman bertambah. Bahkan kita pun merasakan kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang. Tatkala kita hadir di majelis ilmu misalkan, kita merasakan bertambahnya keimanan kita.
Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, apalagi dibacakan tentang ayat-ayat yang memberikan motivasi untuk kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bertambah semangat untuk melaksanakan amalan. Dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang isinya tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita. Sampai para sahabat pun menyadari ketika mereka berada di majlis ilmu, di majlis Nabi SAW, mereka merasakan bertambahnya keimanan, bahkan seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Nah, sehingga hendaklah kita terus berusaha untuk menambah keimanan kita. Jangan biarkan iman kita berkurang. Nah, tapi tatkala kita melakukan suatu kemaksiatan, kita merasakan iman kita berkurang. Nah, atau kita bergaul dengan ahlul ma'asi, orang-orang yang senang terhadap kemaksiatan, senang terhadap kesesatan, kita rasakan iman kita berkurang. Nah, maka tatkala kita merasakan iman kita berkurang, jangan terus biarkan iman tersebut berkurang. Kenapa? Kalau dibiarkan berkurang, lambat laun akan terus dan terus berkurang. Na'udzubillah, kalau sampai lemah, kemudian habis keimanan tersebut. Nah, apalagi dahsyatnya fitnah di zaman-zaman sekarang ini. Keimanan bisa dengan mudah hilang begitu saja. Nah, sampai Rasulullah menyebutkan, seseorang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seseorang yang pagi harinya dalam keadaan iman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sore hari dalam keadaan iman, pagi hari sudah dalam keadaan kafir, dikarenakan dahsyatnya fitnah dan ujian. Jadi antara kunci untuk menambah keimanan, apalagi di masa-masa penuh dengan fitnah, Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nah, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh. Ini di antara upaya untuk menambah keimanan kita. Dikarenakan banyak fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Semakin gelap, semakin gelap. Semakin bertambah dan bertambah fitnah tersebut. Saking dahsyatnya, seseorang yang pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Sore harinya dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dikarenakan menjual agamanya dengan harta dunia. Nah, jangan sampai kita biarkan kita lemah. Kalau kita sudah merasakan iman kita lemah, segera kita menambah keimanan tersebut. Di antaranya tadi dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan teman-teman yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala, dan juga menunjukkan hal ini tentang bertambah atau kurangnya iman, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanannya. Ini dalil iman itu bertambah. Wa idza tutla alaihim ayatuna zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Ini dalil menunjukkan bahwasanya iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan dari sebab-sebab bertambah iman, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Ya. Dalil yang sangat jelas sekali lagi bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.